Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Prodi AM 2B Malang, akan mempresentasikan tentang perpajakan, surat pemberitahuan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penetapan dan ketentuan pajak. Baiklah, di sini kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan fungsi SPT. Pengertian SPT. SPT yaitu surat pemberitahuan oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dua macam bentuk SPT. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan massa, dan yang kedua yaitu surat pemberitahuan tahunan. Selanjutnya itu adalah fungsi SPT. Di sini fungsi SPT terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu bagi wajib pajak PPH. Yang pertama, pembayaran atau perlunasan pajak telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak. Yang kedua, fungsi pajak bagi pengusaha kena pajak. Yaitu yang pertama, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang kedua, pembayaran atau perlunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, fungsi pajak bagi pemotong atau pemungut pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Yang ketiga, yaitu penyampaian SPT. Adapun syarat penyampaian SPT yaitu secara benar, lengkap, dan jelas. Yang pertama yaitu benar. Di sini yang dimaksud dengan benar yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu lengkap. Lengkap di sini yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Yang ketiga yaitu jelas. Jelas di sini yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Selanjutnya yaitu penyampaian SPT oleh WP dapat dilakukan dengan cara yang pertama secara langsung, yang kedua melalui pos, dan yang ketiga yaitu perusahaan jasa ekspedisi atau kurir, yang keempat melalui e-filing. Di sini juga ada cara pengembalian surat pemberitahuan. Yang pertama dengan cara hard copy, yaitu yang pertama kantor pelayanan pajak atau KPP, yang kedua kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP, yang ketiga kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang keempat kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan yang kelima yaitu pojok pajak, dan yang keenam adalah mobil pajak. Yang kedua melalui sistem eSPT. Yang pertama diambil secara langsung oleh wajib pajak di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Yang kedua, dapat diunduh dari website DJP. Dan yang ketiga, SPT yang didapat dengan mengunduh dari situs internet DJP dan digadangkan oleh wajib pajak mempunyai ketentuan hukum yang sama dengan SPT yang diambil di kantor pajak. Selanjutnya yaitu yang keenam, sarana batas waktu pelaporan. Adapun batas waktu penyampaian SPT di sini dibagi menjadi dua, yaitu untuk SPT massa dan untuk SPT tahunan. Untuk SPT massa sendiri paling lama 20 hari setelah hari akhir masa pajak. Yang kedua, untuk SPT tahunan yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPH.
Dalam pasal 3 ayat 4, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan paling lama 2 bulan dengan syarat. Yang pertama, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Yang kedua, atau dengan cara lain. Yang ketiga, kepada Dirjen Pajak ketentuannya diatur dalam Permenku pasal 9 ayat 2 per strip 181 garis miring PMK titik 03 garis miring 2007. Dalam pasal 3 ayat 5, selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 4, syarat lain yang ditentukan adalah: yang pertama, pemberitahuan harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam setahun. Yang kedua, surat setoran pajak sebagai bukti perlunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Selanjutnya yaitu sanksi. Kewajiban Dirjen Pajak dalam pasal 3 ayat 7 dan pasal 3 ayat 7A UU KUHP. Sanksi administrasi berupa denda pasal 7 ayat 1 UU KUHP. Besar biaya sanksi di administrasi berupa denda. Yang pertama, SPT masa PPN sebesar Rp500.000. Yang kedua, SPT masa lainnya sebesar Rp100.000. Yang ketiga, SPT tahunan PPH sebesar Rp1.000.000. Yang keempat, SPT tahunan PPH sebesar Rp100.000. Selanjutnya yaitu sanksi denda tidak dilakukan terhadap. Di sini juga ada beberapa kategori orang yang tidak terkena sanksi denda. Yang pertama, WP orang pribadi yang telah meninggal dunia. Yang kedua, WP orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau perpajakan bebas. Dan yang ketiga, WP orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. Dan yang keempat, BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Dan yang kelima, WP badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang keenam, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Dan yang ketujuh, WP yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Atau yang kedelapan, wajib pajak lain yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Kelvin, bisa dipanggil Kelvin, dari akuntansi manajer kelas malam 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran pajak adalah hak bagi WP. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hak yang terjadi atau hak yang timbul. Yang pertama adalah hak ini timbul apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dilaporkan dalam surat pemberitahuan, atau juga terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pemungutan atau pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, hak ini dapat ditunaikan setelah terlebih dahulu diajukan permohonan. Yang ketiga, sejatinya sebuah permohonan maka ia dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau juga dapat ditolak. Yang keempat, setiap permohonan lazimnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Tetapi dalam kasus tertentu, seperti permohonan restitusi oleh WP dengan kriteria tertentu atau oleh WP yang memenuhi persyaratan tertentu, permohonan itu dapat ditindaklanjuti dengan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Di sini saya akan bagi beberapa hal. Yang pertama, kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang. Bisa terlihat dalam surat pemberitaan WP. Yang kedua, terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang karena terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang kriteria WP yang mengajukan restitusi yang diatur dalam pasal 17B tentang WP dengan kriteria tertentu dan WP yang memenuhi persyaratan tertentu. Di pasal 17C, WP dengan kriteria tertentu. Di pasal 17D, WP yang memenuhi persyaratan tertentu. Dan yang terakhir, di pasal 17E, WP subjek pajak luar negeri. Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan restitusi kelebihan pajak harus menerbitkan SKP selama 1 tahun
atau 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk pasal 17C memiliki kriteria seperti tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang 17D. 17D, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan akan dikenakan dengan jumlah atau nilai lebih besar 100 juta rupiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan di pasal 17E. Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian pajak pertambahan nilai yang telah dibayar yang ketentuannya diatur dalam peraturan menteri. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Putri Ami, NIM 4120111044 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan dan ketetapan pajak. Penetapan yaitu jumlah pajak terutang yang ditentukan sendiri oleh wajib pajak dan hal itu dengan benar selama tidak dijumpai data baru. Nah, kalau ketetapan adalah merupakan fase official assessment yang mana pajak terutang itu ditetapkan oleh Fiskus melalui surat ketetapan pajak. Nah, selain itu saya akan menjelaskan tentang fungsi surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai ada 5. Yang pertama, sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Yang ketiga, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dan yang kelima, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ketetapan pajak. Jenis-jenis ketetapan pajak ini dia ada 4. Yang pertama itu surat ketetapan pajak kurang bayar atau biasa disingkat SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besar jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Dan yang kedua itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau biasa disingkat SKPBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau biasa disingkat SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Yang keempat itu ada surat ketetapan pajak nihil atau biasa disingkat dengan SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Nah, setelah itu ada namanya surat tagihan pajak atau biasa ditengkat STP. Nah, STP ini diterbitkan dalam hal yang pertama itu jika pajak penghasilan dalam setahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, dari hasil penelitian surat pemberitahuan atau SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga itu jika wajib pajak dikenakan sanksi administrasi, denda atau bunga. Yang keempat, jika pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN atau pertambahan nilai tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, yang keempat itu ada pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak, dan pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
Selanjutnya ada yang namanya kadaluarsa penetapan pajak. Nah, kadaluarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Penentuan masa 10 tahun ini sesuai dengan ketentuan kadaluarsa penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatat